Ketika kejahatan seksual menjadi keprihatinan kita bersama, lantas mengapa AILA Indonesia menjadi salah satu organisasi yang sejak tahun 2017 konsisten untuk menolak RUU penghapusan kekerasan seksual? Karena kami melihat memang kejahatan seksual yang dimaksudkan atau dipahami oleh sebagian besar masyarakat itu ternyata tidak sama dengan konsep yang ada di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Setidaknya ada 3 problem dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, yaitu 1 terkait dengan problem paradigma, di mana paradigma seksual konsen yang dipakai kami anggap problematis. Kedua, terkait dengan definisi di antara kekerasan seksual versus kejahatan seksual. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri. Dalam buku Kekerasan Seksual versus Kejahatan Seksual yang diterbitkan oleh AILA Indonesia, kami sudah mengirimkan e-booknya ke tangan Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam pengantarnya, Dr. Hamdan Zulfa mengatakan bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual tampaknya memakai seksual konsen sebagai paradigma yang biasanya lazim dipakai dalam konsep paham HAM di negara-negara barat. Dan perubahan paradigma ini menurut beliau ini akan mengubah dasar dan orientasi sebuah kebijakan. Demikian juga dalam penyusunan sebuah kebijakan negara, khususnya pembentukan undang-undang, sangat ditentukan oleh paradigma yang ditentukan. Dalam pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia, apapun paradigma yang digunakan berdasarkan arus pemikiran dan isu mutakhir yang berkembang harus tetap mendasarkan pada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Isu kekerasan seksual dalam RUU PKS menjadi satu contoh nyata betapa paradigma dalam penyusunan undang-undang perlu mendapat sorotan dan pengawalan publik yang ketat. Meski tanpa memberikan harapan atas penyelesaian problem kekerasan seksual, namun gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya mengandung monopoli wacana kekerasan seksual yang tidak sejalan dengan paradigma hukum Indonesia yang bersumber dari Pancasila yang mengedepankan semboyan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak dan Ibu sekalian, argumentasi yang dipakai dalam RUU penghapusan kekerasan seksual yaitu menjadikan basis utama kekerasan seksual adalah kekerasan gender. Menurut Dr. Hamdan Zulfa, lebih jauh beliau mengatakan padahal persoalan kekerasan seksual tidak dapat dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik, apalagi jika hendak dituangkan dalam undang-undang. Dalam problem yang lain, kami melihat juga bahwa problem definisi ini menjadi salah satu problem lainnya, di mana kami melihat bahwa definisi kekerasan seksual itu hampir sama atau sama dengan pandangan feminis radikal. Ada beberapa kata kunci yang bisa kita lihat dalam definisi kekerasan seksual yang ada di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Misalnya kata-kata hasrat seksual seseorang, persetujuan dalam keadaan bebas, ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender. Kata persetujuan dalam keadaan bebas ini adalah konsep dasar dari paradigma seksual konsen. Igor Primoras dalam jurnal Ethical Theory and Moral Practice menulis makalah tentang sexual consent is not enough, di mana beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 3 pandangan yang terkait dengan sexual consent. 1, pandangan para agamawan. Para agamawan mengatakan bahwa persetujuan hanya dapat diberikan dalam ikatan pernikahan. Sementara 2, pandangan para penganut paham romantik yang mengatakan bahwa selama ada ikatan cinta maka persetujuan dapat diberikan. Sementara pandangan para feminis radikal mengatakan bahwa pandangan seksual konsen sangat terkait dengan konsep seksualitas yang mereka yakini. Konsep seksualitas para feminis radikal itu sangat terkait dengan keyakinan mereka bahwa konsep seksualitas itu dikonstruksi oleh kekuatan laki-laki, didefinisikan oleh laki-laki dan dipaksakan kepada perempuan. Inilah yang kemudian mendasari pandangan mereka tentang seksualitas. Sementara seksual konsen sendiri ini adalah segala persetujuan untuk berpartisipasi dalam seks, sesuatu yang di dalamnya tidak ada kekerasan, bentuk verbal atau non-verbal terkait perasaan rela yang diberikan secara bebas. Ini adalah konsep yang sejalan tadi dengan definisi yang ada di dalam kekerasan seksual dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. David Archard dalam bukunya Seksual Konsen mengatakan pada prinsipnya seksual konsen ini adalah sebuah bentuk transformasi moral yang bisa seperti sihir moral yang mengubah sebuah perbuatan yang tadinya mungkin salah tetapi kemudian bisa, karena sifatnya sihir moral tadi, kemudian bisa dianggap benar atau sah-sah saja seperti itu.
Nah, sebagai sebuah sihir moral, maka kemudian seksual consent adalah sebuah moral legitimasi, kemudian moral transformasi, dan sihir moral itu sendiri. Apa implikasi dari pemakaian paradigma seksual consent? Implikasinya adalah ada di dalam konsep kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender. Ini adalah konsep atau argumentasi yang juga dipakai dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 2, terkait dengan pendidikan seksualitas berbasis consent atau Comprehensive Sexuality Education. CSE ini juga itu adalah hal yang tidak terpisahkan dari konsep seksual consent. Dan yang ketiga adalah hukum dan perundangan yang mengadopsi seksual consent seperti yang ada di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Bapak dan Ibu, di dalam definisi kekerasan seksual yang ada di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kita dapati juga kata hasrat seksual. Kata-kata ini atau frasa ini mengandung celah sebenarnya bagi kelompok di luar kelompok heteroseksual. Dan ini menjadi celah juga menjadi berpotensi untuk memperjuangkan kelompok LGBT untuk memperjuangkan pengakuan hak dan kebebasan pribadi mereka. Dan sebenarnya ini juga tidak aneh, karena kalau kita lihat di dalam naskah akademik yang dipakai di dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah memakai feminist legal theory. Padahal sebenarnya kalau kita lihat feminist principle atau prinsip-prinsip feminis itu salah satunya adalah mereka mengafirmasi terhadap beberapa kebebasan seksualitas, baik yang terkait dengan hak otoritas tubuh, kemudian juga ekspresi-ekspresi gender, dan berbagai kebebasan seksualitas lainnya. Artinya di dalam hal ini juga mengafirmasi beberapa kelompok di luar kelompok heteroseksual. Bapak dan Ibu sekalian, dengan kata lain bahwa kekerasan seksual yang dimaksudkan oleh para pengusung seksual konsen itu adalah tidak sama dengan kejahatan seksual yang selama ini dikenal oleh kita. Perkosaan, aborsi, perzinahan, dan penyimpangan seksual adalah sebagian kejahatan seksual yang dikenal oleh masyarakat. Namun berbagai kejahatan seksual itu ternyata tidak terakomodir dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Alih-alih mengatasi akar persoalan kejahatan seksual, RUU tersebut dikhawatirkan akan menyuburkan kebebasan seksual yang tidak sesuai dengan norma budaya agama bangsa Indonesia.